Anies dikejar hak interpelasi Formula E, ditulis oleh Eko Wibowo di steward.com. Padahal masa jabatan segera akan menyentuh garis finish. Tinggal 2 bulan lagi lebih sedikit, namun berbarengan dengan masa menghitung hari tersebut, bayangan hak interpelasi masih menghantui Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Nasib hak interpelasi Formula E saat ini masih menggantung di DPRD DKI Jakarta. Namun, menurut Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono, pihaknya tetap akan melayangkan hak interpelasi Formula E. Oleh karena itu, fraksinya terus mendorong agar pimpinan Dewan segera mengagendakan hal tersebut sebelum masa jabatan Anies Baswedan berakhir. Kejelasan nasib hak interpelasi itu tentu patut disegerakan. Penting untuk masyarakat Jakarta karena demi bisa menyelenggarakan event tersebut, dana APBD yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Anies memang harus bersikap jantan. Hadapi saja dengan seterang-terangnya karena selama ini Anies terkesan menghindar. Bahkan sekelas dia yang hobi berkata-kata. Tidak ada penjelasan utuh yang telah diberikan. Terkait interpelasi dan biaya penyelenggaraan, lebih banyak Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dan pihak Jakpro yang berkomentar. Sementara Anies seperti terlihat sengaja berkomentar hal-hal yang positif saja. Seperti pernyataannya bahwa Formula E akan berdampak pada ekonomi Jakarta. Formula E akan disiarkan ratusan negara, ataupun efek positif lainnya. Sedangkan soal kemungkinan pelanggarannya, Anies bungkam. Selain bungkam, terkait interpelasi Anies juga malah bermanuver di balik meja. Makan-makan bersama anggota DPRD DKI Jakarta penolak interpelasi menjadi buktinya. Ada baiknya Anies berperan aktif dalam menghadapi interpelasi ini. Kalau memang Anies bersih, kenapa harus sedih? Hadapi saja. Jika interpelasi segera ditindaklanjuti ketika masa baktinya belum habis, Anies tidak akan meninggalkan beban. Namun, jika interpelasi Formula E digelar setelah Anies selesai sebagai gubernur, dikhawatirkan pejabat gubernur yang menggantikannya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Anies hanya akan meninggalkan beban sebagai bagian dari pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Kemudian, melihat gelagat bahwa Anies punya peluang untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti, kepastian dari kelanjutan interpelasi Formula E ini perlu segera dijelaskan. Hal tersebut untuk menghindari kemungkinan anggapan bahwa ada sabotase atas pencalonan Anies Baswedan nanti, menghindari tuduhan bahwa ada upaya penjagalan terhadap Anies menuju Pilpres nanti. Akhirnya, pertunjukan Formula E ini agaknya belum akan selesai. Biarpun balapannya sudah terselenggara, namun terkait proses sebelumnya masih menunggu kelanjutan. Perlu keberanian dari Anies, serta perlu keberpihakan kepada sisi ketransparan pada para wakil rakyat. Kadrun pasti bangga, Hak Rizik diangkat Jokowi jadi Menteri Agama. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Orang stres ternyata tidak ada habisnya, pun tidak ada matinya. Mereka suka sebarkan informasi bohong, entah karena insecure atau memang hobi sesatnya ini sudah merasuk ke tubuhnya. Jadi beberapa hari lalu, ada sebuah video YouTube yang isinya sampah tak bermutu. Di video itu disebutkan bahwa Presiden Jokowi resmi membebaskan Rizik untuk menggantikan Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Tidak perlu tahu siapa pengunggahnya, biar channel ini tidak perlu dapat panggung dan mati sendiri. Video tersebut berjudul Habib Rizik jadi Menak. Jokowi dan DPR sepakat bebaskan HRS dan langsung dilantik jadi Menak gantikan Yakut. Pada thumbnail video juga terlihat bahwa Presiden Jokowi yang menggenggam tangan Ma'ruf Amin dan Habib Rizik itu adalah editan. Aslinya adalah foto Jokowi menggenggam tangan Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi yang berasal dari artikel berjudul Genggaman Tangan Jokowi dengan Habib Lutfi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terbit di situs detik.com pada 24 Februari 2018. Di thumbnail tersebut berisi narasi sebagai berikut. Jokowi bebaskan Habib Rizik dan bawa Habib Rizik ke istana. Habib Rizik jadi Menak. Jokowi dan DPR sepakat bebaskan HRS dan langsung dilantik jadi Menak gantikan Yakut. Rizik memang sungguh sakti. Karismanya luar biasa meskipun kita tahu karismanya itu hanya bisa buat menarik pendukung-pendukung yang otaknya rada-rada. You know lah, ada yang rela menyembah balihonya. Ada yang rela bikin hoax untuk mengangkat derajat dan martabatnya. Ada yang membesarkan namanya lewat kehebatan dan keistimewaan tak masuk akal. Pendukung Rizik ini memang suka insecure, sehingga membuat narasi-narasi bodoh yang mudah ditebak berulang-ulang seperti kaset rusak. Jika Rizik dijadikan Menteri Agama, maka kerukunan umat beragama di negara ini akan makin rusak.
intoleransi kian meningkat. Negara bisa kacau, Jokowi pun mungkin akan didemo habis-habisan oleh silent majority. Mengangkat Rizik sebagai menang bukankah tindakan seorang presiden yang waras orangnya? Pendukungnya memang terpaksa kita sebut bodoh. Bodohnya tak ada obat, mereka tak bisa mikir. Dengan membuat narasi bohong sama saja menyebarkan kebohongan kepada massa. Itu dosa kan? Setiap dosa akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Begitulah yang sering dibilang Kadrun Mahasuci. Bahkan Rizik pun tak bisa menolong mereka bebas dari azab akibat banyak bohong. Mereka mungkin berpikir Rizik punya kunci surga karena iman besar yang diberkahi Tuhan. Mau masuk neraka cukup sebut nama Rizik maka akan dipindahkan ke surga. Tanggung amat bikin narasi bodoh. Sekalian saja bilang Rizik dibebaskan karena mau diangkat sebagai calon raja di Arab Saudi. Raja Salman hendak pensiun dan menunjuk Rizik sebagai penggantinya karena dia itu cucu Nabi dan imam besar dunia. Saya jadi teringat dengan narasi lucu lainnya dari seorang bernama Syahganda Nainggolan. Dia mengatakan pembebasan bersyarat Rizik karena tekanan pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Indonesia. Narasinya sampah. Katanya asal muasalnya adalah adanya rilis HAM yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat awal tahun ini, meliputi kasus Rizik dan juga kasus penembakan laskar FPI di kilometer 50. Indonesia disebut butuh dukungan Amerika dan Barat terkait bantuan pinjaman untuk melaksanakan pembangunan, serta lembaga multilateral sangat terkait dengan urusan HAM. Cerita-cerita sampah seperti ini sebenarnya sudah sering masuk ke telinga kita. Bagi yang waras dan otaknya masih belum korslet, pasti akan langsung tahu kalau cerita ini hanyalah imajinasi dan ilusi dari pendukungnya yang memang suka menghayal terlalu tinggi. Imajinasinya seperti ini ngalah-ngalahin imajinasi para penulis novel fantasi atau penulis naskah film Hollywood. Mereka insecure. Mereka sadar Rizik saat ini sudah menjadi salah satu orang paling hina di negara ini. Mereka mungkin malu, sehingga mereka berbuat segala cara untuk mengangkat nama Rizik setinggi-tingginya demi mengcounter berbagai kebobrokan yang sudah melekat dalam diri Rizik. Rizik jadi Menteri Agama, jadi asisten kepala desa pun rasanya tidak pantas. Apalagi ada pendukungnya yang bermimpi Rizik jadi presiden. Habis makan obat apa ya mereka ini? Bagaimana menurut Anda?